Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini praktikum konversi percobaan 4, di mana judulnya sel surya. Perkenalkan, nama saya Jabar Ahmad Iskandar dengan NPM 184020 40 30 20 57. Sini saya akan menjelaskan tentang sel surya. Pengertian sel surya. Sel surya merupakan perangkat komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan prinsip fotovoltaik. Fotovoltaik adalah suatu fenomena di mana munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang berhubungan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Prinsip kerja sel surya. Sebenarnya matahari itu terdiri dari partikel kecil. Partikel kecil disebut foton. Ketika terkena matahari, foton yang merupakan partikel sinar matahari tersebut menghantam atom semikonduktor silikon sel surya dan menimbulkan energi yang cukup besar sehingga memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif tersebut bebas bergerak pada daerah pita konduksi material semikonduktor. Sedangkan atom yang kehilangan elektron atau bisa disebut kehilangan elektron dan terjadi kekosongan pada strukturnya. Kekosongan tersebut dinamakan hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas ini bersifat negatif dan bertindak sebagai pendonor elektron. Daerah semikonduktor tipe N. Sedangkan yang hole-nya itu bersifat positif sebagai penerima atau eptor dan dinamakan dengan semikonduktor tipe P. Di persimpangan daerah positif dan negatif atau penjunction menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Elektron akan bergerak menjauhi daerah negatif, sedangkan hole akan menjauhi daerah positif. Mereka akan saling jauh ketika diberikan sebuah beban berupa lampu maupun perangkat listrik lainnya. Persimpangan positif dan negatif ini akan menimbulkan arus listrik. Jenis-jenis sel surya. Yang pertama itu monokritalin. Jenis ini terbuat dari batang kristal silikon murni yang sangat tipis. Dengan teknologi ini akan dihasilkan kepingan sel surya yang identik satu sama lain dan berkinerja tinggi sehingga menjadi sel surya yang paling efisien dibanding sel surya yang lainnya. Sekitar 15-20%. Mahalnya harga kristal silikon murni dan teknologi yang digunakan menyebabkan mahal harga jenis sel surya ini dibandingkan sel surya yang lainnya di pasaran. Sel surya ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu di dalam satu baris sel surya ini akan memiliki baris kosong atau lubang, dikarenakan sel surya ini
sel surya ini berbentuk segi enam atau berbatang kristal silikon. Bisa lihat pada di samping yang di mana nomor 1 itu adalah batang kristal silikon murni. Nomor 2 itu silikonnya diiris-iris sangat tipis seperti keripik ubi, mungkin kayak gitu contohnya. Yang ketiga itu sel surya monoctylen yang sudah jadi. Nah, ini yang keempat ini bisa dilihat susunan sel surya monokoli yang berisi sel surya susunan. Ini panel surya monokoli yang berisi susunan sel surya monoctylen. Ya, yang bisa di lingkaran ini merupakan area kosong atau area yang tidak memiliki sel surya monokolinya, karena pada sel surya ini berbentuk persegi 6. Itulah ada ruang kosong di sampingnya. Berikutnya polikristalin. Jenis ini terbuat dari batang kristal silikon yang dilebur, kemudian dicairkan, dituang ke dalam cetakan dan berbentuk persegi. Kemungkinan kristal silikon ini tidak semurni sel surya monoctylen karena sel surya yang dihasilkan tidak identik satu sama lain. Efisiennya lebih rendah, sekitar 13% sampai 16%. Tampilannya nampak seperti ada motif pecahan kaca di dalamnya. Bentuk yang persegi jika disusun membentuk panel surya akan rapat, berbeda dengan sel surya monoctylen. Tidak ada ruang yang disisakan. Proses pembuatan lebih mudah dibandingkan monoctylen karena harganya lebih murah. Jenis ini paling banyak dipakai saat ini. Seperti pada gambar di samping bisa dilihat sel suryanya. Yang kedua, film solar. Jenis sel surya ini diproduksi dengan cara menambahkan satu atau beberapa lapisan material sel surya yang tipis ke dalam lapisan dasar. Sel surya jenis ini sangat tipis karena sangat ringan dan fleksibel. Jenis ini dikenal juga dengan nama film fotovoltaik karena berdasarkan materialnya, sel surya film ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, amorphous silicon atau solar cell. Sel surya dengan bahan amorphous silicon ini awalnya banyak diterapkan pada kalkulator dan jam tangan, namun seiring perkembangannya teknologi, pembuatan penerapannya menjadi semakin luas dengan teknologi produk yang disebut stacking atau susun lapis, di mana beberapa lapis amorphous silicon ditumpuk berbentuk sel surya akan memberikan efisien yang lebih baik antara 6-8%. Yang kedua, cadmium clad solar cell. Sel surya ini mengandung bahan cadmium terien solar cell. Sel surya jenis mengandung bahan cadmium telluride yang memiliki efisien lebih tinggi dari sel surya amorphous silicon, yaitu sekitar 9-11%. Copper, indium, gallium, selenium solar cell. Dibandingkan kedua jenis sel surya film di atas, film CGS bisa disingkat copper, indium, gallium, selenium atau CGS. Sel surya memiliki efisien paling tinggi, yaitu sekitar 10-12%. Selain itu, jenis ini tidak mengandung bahan berbahaya kadmium seperti pada sel surya cadmium telluride. Teknologi produksi sel surya film
tipe film ini masih baru, masih banyak kemungkinan di masa mendatang. Ongkos produk yang murah serta bentuknya yang tipis, ringan, fleksibel sehingga dapat diletakkan pada berbagai bentuk permukaan seperti kaca, dinding, gedung dan genteng rumah, dan bahkan tidak menutup kemungkinan kelak dapat dilekatkan pada bahan seperti baju kaos. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.